Dr. Tifa ini ternyata mendukung Anies sebagai Capres 2024 dan membela Anies dengan cuitannya yang intinya dia bilang, jika Anies terus-menerus ditekan, disikat, digencet sana-sini, di sana partai yang mengusungnya dicap sembrono, dia sepertinya akan makin komitmen untuk mendukung Anies habis-habisan. Itu cuitannya Dr. Tifa. Dia mengaku sedih dan sebel dengan tindakan menzalimi dan kompetisi yang tidak adil yang menjadi kebiasaan baru di bangsa ini katanya. Astaga, ini yang beneran nih ceritanya dia nih. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Nah, melalui aneka cuitan di Twitternya @Dr. Tifa, sang dokter yang konon bernama lengkap Tifauzia Tiasuma. Wah, gila namanya ya. Kayak nama PT ya. Ya, dia ini menulis tuduhan bahwa ijazah S1 Pak Jokowi itu palsu. Padahal Kementerian Komunikasi dan juga Informatika dalam laporan tanggal hoax tanggal 19 Februari 2020, 2 tahun lalu, menyebut ijazah sarjana Fakultas Kehutanan dari UGM merupakan ijazah asli, dan UGM menjamin bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah asli. Ijazah Pak Jokowi itu dikeluarkan pada 5 November tahun 1985. Mungkin tahun 1985 yang namanya Dr. Tifa itu masih piyik. Dan sekarang, setelah saya telusuri kembali akun Twitternya, seluruh cuitan tentang ijazah Pak Jokowi yang menyebut ijazahnya palsu itu sudah lenyap, sudah dihapus. Cuitan terbaru adalah tentang perang antara Rusia dan Ukraina, potensi krisis karena nilai tukar rupiah terus anjlok. Terus kenapa nih Dr. Tifa ini menghapus semua cuitan itu? Takut ya? Ya, anak ingusan juga paham. Dia ketakutan dan panik hebat. Saat ini dia mungkin sedang terguncang berdoa supaya semua baik-baik saja sambil mengutuki diri sendiri. Kenapa begitu? Sembrono, membabi buta, dan membuat fitnah yang sudah membohongi ratusan juta penduduk Indonesia. Karena tuduhan ijazah palsu yang digencarkan oleh orang di media sosial mengaku bernama Dr. Tifa kepada Presiden Jokowi. Ya, berhari-hari Dr. Tifa, atau dugaan saya namanya adalah Tiffany Ijazahwati, memandangi foto Pak Jokowi ketika masih muda. Dr. Tifa sampai tidak bisa tidur karena sosok Pak Jokowi terbayang-bayang di benaknya. Ada perasaan aneh dalam benak Dr. Tifa setiap kali memandang foto Pak Jokowi yang berkumis dan tersenyum manis bak artis. Di satu sisi ada rasa kagum, di sisi lain Pak Jokowi sosok yang terlalu jauh untuk diraih. Akhirnya Dr. Tifa pun menjadi kurang begitu sehat dan malah menulis di media sosial bahwa kumis Pak Jokowi palsu. Ya, itu perumpamaan ya. Aneh memang. Mungkin inilah yang disebut sebagai sindrom pengagum rahasia. Benci dan cinta menjadi satu, seperti bubur kacang hijau yang dicampur dengan santan. Kenapa jadi ngomongin makanan ya? Jadi gini ceritanya. Jagat media sosial pernah diwarnai kegemparan terkait tuduhan ijazah palsu yang dilancarkan oleh orang di media sosial mengaku bernama Dr. Tifa kepada Presiden Jokowi. Dia ini menulis tuduhan bahwa ijazah S1 Pak Jokowi itu palsu. Padahal Kementerian Komunikasi dan juga Informatika dalam laporan tanggal 19 Februari 2020 tahun lalu menyebut ijazah sarjana Fakultas Kehutanan dari UGM merupakan ijazah asli, dan UGM menjamin bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah asli. Tuduhan ijazah palsu yang digencarkan oleh orang di media sosial mengaku bernama Dr. Tifa kepada Presiden Jokowi. Nah, melalui aneka cuitan di Twitternya, Dr. Tifa sang dokter yang konon bernama lengkap Tifauzia
Ya, dia ini menulis tuduhan bahwa ijazah S1 Pak Jokowi itu palsu. Padahal Kementerian Komunikasi dan juga Informatika dalam laporan tanggal 19 Februari 2020 tahun lalu menyebut ijazah sarjana Fakultas Kehutanan dari UGM merupakan ijazah asli dan UGM menjamin bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah asli. Ijazah Pak Jokowi itu dikeluarkan pada 5 November tahun 1985. Mungkin tahun 1985 yang namanya Dr. Tifa itu masih kecil dan masih piyik. Dan sekarang setelah saya telusuri kembali akun Twitternya, seluruh cuitan tentang ijazah Pak Jokowi yang menyebut ijazahnya palsu itu sudah lenyap dan sudah dihapus. Cuitan terbaru adalah tentang perang antara Rusia dan Ukraina, potensi krisis karena nilai tukar rupiah terus anjlok. Terus kenapa nih Dr. Tifa tiba-tiba semua cuitan itu dihapus? Takut ya. Nah, Dr. Tifa ini ternyata mendukung Anies sebagai Capres 2024 dan membela Anies dengan cuitannya yang intinya dia bilang, jika Anies terus-menerus ditekan, disikat, digencet sana-sini, di sana partai yang mengusungnya dicap sembrono, dia sepertinya akan makin komitmen untuk mendukung Anies habis-habisan. Itu cuitannya Dr. Tifa. Dia mengaku sedih dan sebel dengan tindakan menzalimi dan kompetisi yang tidak adil yang menjadi kebiasaan baru di bangsa ini katanya. Astaga, ini yang beneran nih ceritanya dia nih. Bahkan terbaru kabarnya Dr. Tifa menginspirasi wanita Indonesia. Caranya dengan Dr. Tifa mengatakan dirinya mau dan siap jadi presiden. Dia bilang, kalau saya daripada jadi ibu negara, ya mending jadi presiden aja. Itu kata Dr. Tifa yang viral di mana-mana. Ya, dengan komposisi demografis di Indonesia, Dr. Tifa itu menyebutkan bahwa keterwakilan perempuan di politik yang menginspirasi memang diperlukan. Dia bilang begini, 50% dari 278 juta rakyat Indonesia itu perempuan. Masa iya sih dari 134 juta wanita kok jadi 134 ya? Nah, ini dokter kok bego ya. Dokter. Terus kenapa nih Dr. Tifa tiba-tiba semua cuitan itu dihapus? Takut ya. Kemudian Twitternya itu kan di-share, dibagi kemana-mana. Nah, ketidakjelasan Dr. Tifa itu masih terus berlanjut ketika menyebut pelajaran kimia di sekitar tahun 1975 atau 76 kalau nggak salah, sampai dengan tahun 80 itu belum diajarkan. Jadi menurut si Dr. Tifa ini, tahun 76 sampai 80 belum ada pelajaran kimia. Ya jelas saja pernyataan itu mengundang reaksi masyarakat. Padahal faktanya, ada guru kimia senior yang berkomentar kalau di tahun 70-an dirinya sudah mengajar kimia di sebuah SMA. Lah, kalau dikaitkan pada cuitan yang dihapus di atas, cocok nggak? Kenapa sang dokter menghapus cuitannya padahal katanya itu cerita fiksi? Malu ya? Pasti takut kalau nanti dimaki-maki dengan sebutan yang kasar ya. Nah, bagi kelompok sebelah dan juga sebangsanya dengan Dr. Tifa, fakta begini tidak akan bikin mereka mundur. Mereka bisa ngeles, di otak kelompok mereka tuh hanya ada dendam kesumat 7 turunan, aura kebencian yang menyala terang, api permusuhan yang begitu panasnya. Diberi penjelasan logis dan faktual, otaknya langsung konslet dan rusak. Seolah harus dibawa ke bengkel mesin babat rumput ya untuk diperbaiki. Kok jadi mesin babat rumput ya? Nggak ngerti matematika, 278 dibagi 2 dia sebut 134. Mentang-mentang belakangnya angka 8, kalau dibagi 2 jadinya kan 4. Dia bilang begitu. Aduh Bu, 50% dari 278 juta itu adalah, kita kembali setelah yang satu ini. Ya, Dr. Tifa, wanita berkerudung yang sering menghina Pak Jokowi itu, katanya mau nyapres. Ya, sebuah ilusi mana lagi yang sedang dipermainkan oleh wanita itu.
Iya, mungkin dia tertarik untuk mendampingi Anies ya, karena Anies sedang goyang sana sini antara AHY atau bukan AHY, lalu masuk tiba-tiba Dr. Tifa. Karena ini mungkin sejalan dengan permintaan Yusuf Kala bahwa sebaiknya calon atau cawapres yang mendampingi Anies sebaiknya bukan berasal atau nggak perlu yang populer. Nah, ini Dr. Tifa nih, cocok nih. Anies dengan Dr. Tifa, ya. Jadi kan singkatannya anti. Masa anti keberagaman ya kan? Iya, memang segampang itu dengan mudah mengatakan siap jadi presiden.